Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu di pagi ini? Alhamdulillah, Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. baik, sehat. Iya. Bapak Ibu semua ya, kita sudah masuk pada hari yang kedua di saat ini. Untuk memulai materi kita di pagi ini, kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ica. Ya, silakan Ibu Oki. Silakan Ibu Oki. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, kegiatan hari kedua, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, doa selesai. Ya, terima kasih Bu Oki. Nah, Bapak Ibu semua, untuk menyegarkan kita di pagi ini, sebelum kita menerima materi di hari yang kedua ini, saya persilakan Ibu yang memimpin ice breaking di pagi ini untuk memimpin ice breakingnya. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Teman-teman, Bapak Ibu yang hebat, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sekedar merenggangkan otot-otot kita setelah 3 hari berturut-turut kita hanya fokus di screen komputer kita. Maka hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Ya Bapak Ibu, kita berdiri sekarang dan mengikuti petunjuk saya, oke? Ya, Bapak Ibu, kalau saya bilang lagu yang akan saya bawakan dalam bahasa Inggris, ya, Pizza Hut, berarti tangannya berbentuk segitiga. Biasanya bulat, tetapi ini pizzanya sudah dipotong. Ya, jadi Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, tangan di pinggang, kemudian pinggangnya digoyang, ya. Kalau McDonald, tangannya seperti ini. McDonald bebek. Oke. Ular sanca itu ular sanca, Bu. Ready? Yes. Ya. 2, 3. A Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut, McDonald, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. Oke, terima kasih. Iya Allah, kita punya pinggang merasa enak ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Ica. Iya Ibu. Kak Ibu yang seharian kemarin duduk, pinggangnya mungkin sakit ya, kita sudah diberikan penyegaran oleh Ibu Ica. Terima kasih sekali lagi ya Ibu Ica. Iya Ibu. Ya, baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai materi kita di hari ini, saya kembali mengingatkan Bapak Ibu untuk tugas-tugas Bapak Ibu di hari kemarin. Nah, saya ingin informasinya dulu, Pak Nurdin, bagaimana tugas-tugas kemarin di hari kemarin? Apakah Bapak sudah menyelesaikannya? Sudah Bu, semua sudah Bu. Ah ya, baik sekali. Pak Damkar, bagaimana Pak? Beres Ibu. Oke, baik. Iya. Bapak Ibu yang lain, Ibu Oki? Beres juga Bu, cuma ya terkendala koneksi saja Bu. Oh iya, baik. Internetnya. Iya, baik Ibu. Iya. Saya harapkan Bapak Ibu yang lain juga sudah bisa mengunggah tugas, mengerjakan tugas di hari kemarin, supaya kita akan memulai di hari ini ada tugas-tugas juga yang akan Bapak Ibu selesaikan, baik secara perorangan individu maupun secara berkelompok. Nah, Bapak Ibu semua, kita akan memulai materi kita di hari ini tentang pendidikan yang memerdekakan. Bapak Ibu, saya
Ya, Bapak Ibu semua, kita ada di materi yang berikut tentang pendidikan yang memerdekakan. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu semua, filosofi tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara yang digambarkan lewat profil pendidikan Pancasila, itu Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan yang mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, tripusat pendidikan itu dimulai dari keluarga, kemudian pendidikan perguruan, dan juga pendidikan di alam pemuda atau masyarakat. Dari bagian akhir dari hasil pendidikan menurut tokoh Ki Hajar Dewantara itu adalah menciptakan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang dimaksudkan oleh tokoh Ki Hajar Dewantara adalah sesuai dengan pengajaran dengan capaian atau tingkatan kemampuannya, maka sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan pendidik dari peserta didik sering disebut juga teaching at the right atau level. Nah, untuk pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan ini, Bapak Ibu semua ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas seperti yang kita lakukan di sebelum-sebelumnya. Maka pendekatan pembelajaran yang kali ini akan dilakukan yaitu tidak mengacu pada tingkatan kelas. Kemudian yang kedua, pembelajaran ini disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, dan kebutuhan untuk mencapai pencapaian pembelajaran yang diharapkan. Dan yang ketiga, ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan rancangan pembelajaran. Maka kita melakukannya, kita berpusat pada peserta didik dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan kita memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan. Sekilas mengenai pengajaran dengan capaian atau tingkatan kemampuan, itu kita capai dengan cara tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tidak terikat lagi pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Kemudian yang ketiga, setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didik. Kemudian yang keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik dalam mencapai pencapaian pembelajaran. Next. Ya. Nah, tahapan-tahapan untuk kita ada dalam kegiatan kita ada 3 tahapan. Yang pertama asesmen, kedua perencanaan, dan ketiga pembelajaran. Nah, untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini bisa juga disebut dengan asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang kita lakukan di awal kegiatan pembelajaran. Yang perlu dikenali antara lain potensi, menyangkut dengan karakter, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, dan tahap pencapaian pembelajaran anak, dan lain-lain. Kemudian tahap yang berikut yaitu tahap yang kedua itu perencanaan. Setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik tingkat pencapaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun perencanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. Perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Dengan menyusun perencanaan yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya
sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu, fase yang ketiga itu fase pembelajaran. Nah, selama proses pembelajaran dibuat hanya asesmen yang berkala untuk melihat proses pada pemahaman dan kebutuhan serta kemajuan selama pembelajaran, bisa disebut dengan asesmen formatif. Nah, adapun ada juga asesmen sumatif. Mungkin Bapak Ibu semua asesmen formatif dan asesmen sumatif ini sudah kita lakukan dan sudah kita kerjakan pada kurikulum-kurikulum yang mendahului kurikulum sekolah penggerak. Tetapi pada saat ini yang juga akan kita kembangkan yaitu tentang asesmen diagnostik. Nah, mungkin itu Bapak Ibu tiga tahapan yang perlu kita ketahui di saat ini. Dan yang berikut, next Bapak. Ya, mungkin itu secara singkat materi yang ingin saya sampaikan di saat ini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan menyangkut dengan materi yang disajikan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Saya, Ibu. Silakan. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Ya, ini memang sesuatu yang baru dalam kurikulum sekolah penggerak ini, Ibu. Tapi Ya. mungkin asesmen diagnosis ini kan kita belum tahu. Ini seperti apa pelaksanaannya, konsep prinsip pelaksanaannya seperti apa kita belum tahu. Ya, apakah Ibu bisa jelaskan sedikit, Ibu? Terima kasih. Mungkin sebelum saya menjelaskan, saya bisa minta masukan dari Bapak Ibu yang lain. Sebelum saya menjelaskannya, saya minta masukan dari Bapak Nurdin dulu. Kira-kira, iya, Ibu Aisyah silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, ini semuanya analah sesuatu yang baru buat kita semua. Tetapi saya selalu menerjemahkan sesuatu berdasarkan makna dari kata yang digunakan. Ya, jadi kalau kita lihat assessment adalah penilaian. Kemudian diagnostik berasal dari kata diagnosa. Ya, Bapak Ibu, sesuai dengan kurikulum yang sekarang ini kurikulum Merdeka Belajar, ya, nama saja Merdeka Belajar, ya, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menyusun kita punya ya itu tadi modul pembelajaran ataupun kita bikin perencanaan tentang kita punya pembelajaran di kelas, perlu kita mendiagnosa dulu, kita mendiagnosa ya kebutuhan yang kebutuhan latar belakang dari sosial budaya dan apapun itu dari peserta didik. Ya, dari mendiagnosa itu kita masuk ke mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasikan. Jadi siswa dengan latar belakang begini, hobinya begini, dia maunya apa, kita klasifikasikan dalam kelompok 1. Siswa dengan kebutuhan ini, oh ternyata untuk materi seperti ini, siswa ini kayaknya kemampuannya sedang-sedang aja. Oke, kita masukkan ke dalam kelompok yang 1. Yang ini oh sudah high. Dia punya pengetahuan sudah termasuk high. Mungkin dia misalnya bahasa Inggris ya, mungkin di rumah dia dikasih kursus oleh orang tuanya. Jadi otomatis dia punya pengetahuan lebih tinggi daripada teman-temannya yang belum tersentuh sama sekali oleh bahasa Inggris, apalagi kursus. Ya, jadi itu kita mendiagnosa. Itu saya itu menurut saya karena saya selalu menerjemahkan sesuatu berdasarkan kata yang dipakai. Itu saja Ibu. Jadi mendiagnosa itu kita harus mendiagnostik, asesmen diagnostik itu adalah penilaian yang mendiagnosa sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi kita mendiagnosa dulu baru kita bikin penilaian begitu.
penilaian misalnya ya seperti tadi saya sudah jelaskan, saya tidak akan ulang lagi. Itu saja Bu. Mungkin ada Iya. tambahan dari teman lain untuk melengkapi. Iya, terima Terima kasih. kasih Bu Ica. Mungkin Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pas. Oh, pas. Iya, Ibu, Bapak Ibu, Damkar. Ibu, Bu Iya, Ica, saya iya. mau tambah sedikit Silakan Ibu Ica. Ibu bahwa Oki. apa yang dikemukakan oleh Ibu Ica itu saya sangat setuju sekali dan bagus sekali, betul, bahwa sebelum kita melaksanakan sesuatu kita mendiagnosis dulu apa kebutuhan daripada siswa. Karena pembelajaran sekarang ini kan berpusat pada siswa. Jangan sampai kita merancang sesuatu itu dia berbeda atau dia tidak merujuk kepada kebutuhan siswa. Jadi bakatnya, tingkat ekonominya, kemudian dia punya karakteristiknya, kemudian tentang level pemahamannya itu kita mendiagnostik. Betul. Nah, Ibu Aceh, saya mau tanya satu. Iya, silakan Ibu. Sekarang ini kurikulum yang baru kok kita pusing ya, tambah pusing. Artinya dia menurut saya memang betul sangat bagus, cuma kok pekerjaan kok tambah berat. Bu instruktur, saya minta penjelasan sedikit tentang ini, masukan untuk saya supaya bagaimana pekerjaan ini saya bisa kerjakan dengan baik. Artinya jangan menjadi sesuatu yang memberatkan saya, membebani saya sebagai kepala sekolah yang sebentar saya akan terapkan ke teman-teman. Oke, Iya. Iya, terima kasih Ibu Oki. Sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu Oki yang dari belakang, mungkin Pak Damker, apa yang telah disampaikan oleh teman-teman, jadi asesmen diagnostik, kalau asesmen formatif dan sumatif sudah biasa kita lakukan, tapi asesmen diagnostik, kita mendiagnosa, kita melihat kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan anak-anak. Kita menilai berdasarkan tingkat kemampuan anak-anak. Mungkin itu. Kemudian Ibu Oki, untuk masuk ke era ini, kita mengerjakannya, saya sarankan untuk mengerjakannya dengan ikhlas. Memang ini tantangan untuk kita ke depan, ya. Sebetulnya regulasi-regulasi yang ada ini membuat kita memang menjadi tantangan untuk lebih maju. Kita ditugaskan untuk menjadi penggerak-penggerak. Makanya kita harus berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Kita memang manusia-manusia yang tidak sempurna, tapi dari ketidaksempurnaan itu ada banyak yang bisa kita minta masukan, teman-teman, banyak yang bisa kita mendapat informasi, maupun kita berkolaborasi sehingga kita dapat menciptakan sesuatu yang bermakna demi dan untuk anak-anak kita ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Oki. Mungkin ada yang lain? Bu. Iya. Tidak Ibu. Pas. Iya. Tidak Pas, ada yang Bu. lain lagi. Mungkin Bapak Ibu, waktu kita untuk ada pada kegiatan sinkronus ini kita sudahi, dan mungkin Bapak Ibu akan mengerjakan tugas-tugas yang ada pada asinkronus yang telah dibuat. Saya berharap bahwa kita mengerjakannya dengan baik. Bapak Ibu boleh berdiskusi di kelompok, bekerja sama dengan teman-teman untuk menyelesaikan semua tugas yang ada. Dan saya menyudahi pertemuan dengan materi di saat ini, dan saya memberikan kesempatan kepada Bapak Damkar untuk memimpin doa bagi kita di saat ini. Silakan Bapak Dam. Ya, terima kasih Ibu, Bapak Ibu sekalian. Untuk mengakhiri kegiatan sinkronus kita pada hari ini, marilah kita mengakhirinya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak Damkar. Ya Bapak Ibu semua, saya sudahi pertemuan kita di saat ini. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk kembali dan mengerjakan tugas Bapak Ibu di asinkronus. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Waalaikumsalam warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Keren.